It's that heat, boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Zulhab dari kelas TL2A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang serandang dan pentanahan gardu induk untuk memenuhi tugas UTS praktek transmisi dan distribusi. Ya, pembahasan yang pertama yaitu serandang dan pentanahan. Serandang merupakan kumpulan beberapa komponen yang terpasang di gardu induk konvensional yang berfungsi sebagai terminal yang menghubungkan antara peralatan satu dengan peralatan yang lainnya pada gardu induk tegangan tinggi atau tegangan ekstra tinggi sebagai penyaluran sistem tenaga listrik di PLN. Semakin banyak jumlah peralatan yang masuk ke gardu induk, maka semakin luas serandangnya. Serandang dan petahan gardu induk dibagi ke dalam subsistem primer dan subsistem sekunder, yaitu sebagai berikut. 1. Subsistem insulation, 2. Subsistem struktur, 3. Subsistem junction, 4. Subsistem pengaman dari gangguan petir. Dan subsistem sekunder terdiri dari subsistem sebagai berikut. 1. Subsistem monitoring, 2. Subsistem proteksi, 3. Subsistem pentanahan. Ya, subsistem insulation. Insulator pada secara elektris berfungsi menginsulasi bagian yang bertegangan dengan ground dan menginsulasi antar fasa. Untuk secara mekanis, insulator pada berfungsi menahan beban tarikan atau sebagai tumpu konduktor atau tensile string di saluran transmisi. Insulator padat dibagi ke dalam beberapa kategori, yaitu 1. Material, 2. Bentuk, 3. Pemasangan. Materi insulation. Berdasarkan jenis material insulation dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu 1. Ceramic insulator dan glass insulator. Insulator porselen memiliki keunggulan tidak mudah pecah dan tahan terhadap cuaca. Namun, bila mengalami keretakan minor, sulit untuk dideteksi secara visual. Glass insulator. Kerusakan pada insulator kaca mudah dideteksi karena insulator akan pecah bila terkena surga petir di atas nilai ketahanan elektrisnya. Composite insulator. Insulator composite terbuat dari bahan polimer. Insulator komposit dilengkapi dengan mechanic load bearing fiberglass rod yang diselimuti oleh wire sheet polimer yang memberikan nilai kekuatan elektris tinggi. 1. Keunggulan: ringan, mudah pemasangan. Kekurangannya dapat robek akibat patokan burung ataupun beban mekanis. Berdasarkan bentuknya, insulation terbagi sebagai berikut. 1. Insulator post digunakan sebagai tumpuan dan pemegang konduktor pada pemasangan konduktornya secara vertikal dan juga berfungsi sebagai insulator dudukan. Insulator jenis ini umumnya digunakan pada serandang gardu induk 70 dan 150 kV sebagai insulator support dari konduktor, dari busbar, dan peralatan lainnya. Insulator post berguna sebagai pemegang dan penahan konduktor pada instalasi horizontal. Insulator loom rod adalah insulator porselen yang dilengkapi dengan outside, wire sheet atau lapisan tahan cuaca, dan metal end fitting. Insulator loom rod didesain untuk menahan beban tarikan atau tension. Struktur dan konstruksi serandang memiliki tipe lattice, concrete pole, steel pole, dan tipe kanal H. Mayoritas struktur memiliki struktur dengan tipe lattice dengan besi galvanis tahan karat. Struktur serandang didesain span pendek 9-25 meter. Junction. Junction merupakan aksesoris yang berfungsi sebagai pengikat bagian-bagian dari serandang yang memerlukan kekuatan secara mekanik. Macam-macam junction dan fungsinya adalah sebagai berikut. 1. Junction antara SSS, current carrying, dan SSS insulation. Suspension clamp berfungsi pemegang atau penahan konduktor. Tension clamp atau pistol clamp
berfungsi sebagai penegang mur dan baut. Tipe soket 3. Soket klevis dan bal klevis berfungsi menghubungkan bal insulator dengan hot yoke pada tower Henry. Sementara bal klevis berfungsi menghubungkan soket insulator dan link. 4. Turnbuckle berfungsi untuk mengatur kekencangan atau kekendoran tarikan kawat atau konduktor. 5. Link adjuster berfungsi untuk menghubungkan yoke dengan konduktor dan memperoleh shaking yang diinginkan. 6. Yoke berfungsi untuk pemegang atau penahan konduktor pada suspension Henry dan busbar. 7. Dead end compression digunakan pada ujung busbar dan juga pada sambungan konduktor jumper busbar antar kolom pada serandang. Sambungan akhir atau compression dead end harus memenuhi beberapa syarat, antara lain: yang pertama, konduktivitas listrik yang baik, dan yang kedua, kekuatan mekanik yang besar. Yang ke-8, parallel groove clamp atau klem jembatan digunakan pada 1. Sambungan konduktor dari crossbar ke jumper antara pemisah busbar pada gardu induk yang mempunyai konfigurasi 2 busbar. Kedua, sambungan jumper antar kawat GSW, dan yang ketiga, sambungan kawat pentanahan kaki Henry di gardu induk. Ke-9, spacer berfungsi sebagai pemisah atau perentang dan sekaligus sebagai peredam getaran pada konduktor. Nomor 10, link ball socket berfungsi untuk menghubungkan soket insulator dengan cold yoke pada tower Henry. Yang 11, shackle berfungsi untuk menghubungkan link dengan tower. 12, bal dan pin pada seramik atau glass insulator berfungsi sebagai pengikat antar keping insulator. 13, jumper GSW berfungsi menghubungkan ujung kawat tanah dengan puncak Henry tiang serandang. Jumper ini dipasang agar arus petir dapat mengalir langsung ke tanah melalui tiang Henry. Yang ke-14, konduktor GSW. Kawat pentanahan atau earthware atau GSW adalah komponen untuk melindungi peralatan utama dari sambaran suja petir. Kawat tanah terbuat dari baja yang sudah digalvanis, namun juga ada yang sudah dilapisi dengan aluminium. Jumlah kawat pentanahan atau EW atau GSW pada serandang diletakkan pada posisi tertinggi pada serandang tersebut sehingga mempunyai sudut perlindungan yang aman, minimum 30 derajat, terhadap peralatan di bawahnya. Pemasangan dengan cara penggunaan klem penegang yang dipres atau klem penegang dengan mur baut. 15. Franklin rod dipasang pada serandang yang berada di daerah dengan intensitas petir tinggi. Dipasang batang penangkal petir pada ujungnya. Batang ini terbuat dari baja atau tembaga dan terhubung langsung dengan sistem pentanahan. Franklin rod berfungsi menyalurkan arus surga ke bumi. Yang ke-16, down konduktor. Sistem pentanahan yang lain dipasang kawat penghubung dari puncak serandang ke tanah. Bahan yang dipakai untuk pengaman petir umumnya sama dengan bahan kawat tanah yang terpasang atau tembaga. Berfungsi untuk menyalurkan surga petir menuju bumi dengan nilai impedansi yang lebih rendah bila arus petir mengalir melalui Henry. Konstruksi pemasangannya adalah kawat dihubungkan dengan puncak tower langsung ke grounding rod dengan menggunakan parallel clamp. Ya, yang selanjutnya adalah subsistem pentanahan. Pentanahan pada kaki tower Henry berfungsi meneruskan arus surga petir dari kawat penangkap petir ke tanah. Pentanahan tiang terdiri dari kawat tembaga atau kawat baja yang diklaim pada pipa pentanahan yang ditanam di dekat pondasi tiang. Besaran nilai pentanahan adalah di bawah 1 ohm. Sistem pentanahan terdiri dari mesh electrode dan driven electrode. Mesh electrode adalah sistem pentanahan yang terdiri dari sejumlah konduktor yang digelar secara horizontal di dalam tanah dan terhubung satu sama lain. Driven electrode, pentanahan menggunakan batang konduktor yang ditancapkan di dalam tanah secara vertikal. FMA serandang dan pentanahan. FMA atau Failure Mode Effect Analysis merupakan analisis yang dilaksanakan untuk mendapatkan gejala kegagalan pada sebuah peralatan dengan menerapkan keterkaitan sebab akibat antara kegagalan yang satu dengan penyebab sebelumnya. Demikian seterusnya hingga ditemukan penyebab kegagalan yang paling awal. Dalam analisis FMEA, sebuah peralatan dipandang berdasarkan sistem dan subsistemnya, dan setiap sistem maupun subsistem memiliki fungsi.
Kegiatan pemeliharaan. Pemeliharaan serandang dan pentanahan gardu induk berperan penting dalam menunjang kualitas dan keandalan penyediaan tenaga listrik kepada konsumen. Pemeliharaan sendiri bertujuan untuk mempertahankan dan menjaga kondisi peralatan, sehingga peralatan berfungsi baik dan handal. Pemeriksaan serandang dan pentanahan gardu induk terdiri dari inspeksi 1, level 1, level 2, level 3. Pengertian IL1, IL2, dan IL3. Inspeksi level 1 atau IL1. Inspeksi online yang bersifat superficial bertujuan untuk mendeteksi adanya ketidaknormalan atau anomali pada peralatan dan menginisiasi inspeksi lanjutan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan panca indera atau penglihatan, pendengaran, dan penciuman. 2. Inspeksi level 2 atau IL2. Inspeksi online yang bertujuan untuk mengetahui pengertian IL1, IL2, dan IL3. 1. Inspeksi level 1 atau IL1. Inspeksi online yang bersifat superficial bertujuan untuk mendeteksi adanya ketidaknormalan atau anomali pada peralatan dan menginisiasi inspeksi lanjutan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan panca indera atau penglihatan, pendengaran, dan penciuman. Yang kedua, inspeksi level 2 atau IL2. Inspeksi online yang bertujuan untuk mengetahui kondisi peralatan atau condition assessment dilaksanakan dalam kondisi bertegangan. Dan yang ketiga, inspeksi level 3 atau IL3. Inspeksi offline yang bertujuan untuk mengetahui kondisi peralatan atau condition assessment dilaksanakan dalam bertegangan. Nah, yang ini adalah uraian kegiatan pemeliharaan serandang dan pentanahan. Tabel 31, uraian kegiatan pemeliharaan serandang dan pentanahan. Kategori 1, IL1, kegiatan pemeliharaan yaitu inspeksi visual, clean up inspection, inspeksi audio, dan inspeksi thermal image. Kategori IL2, yaitu kegiatan pemeliharaannya adalah inspeksi corona kamera. Dan kategori yang ketiga, IL3, kegiatan pemeliharaan yaitu pengukuran nilai pentanahan. Inspeksi level 1, serandang dan pentanahan, merupakan kegiatan pemantauan atau pemeriksaan secara berkala atau periodik terhadap kondisi serandang secara visual. Hasil pemeriksaan merupakan input yang dijadikan acuan tindak lanjut perbaikan atau plan corrective maintenance. Uraian kegiatan inspeksi visual terdiri sebagai berikut. 1. Inspeksi bulanan tanpa memanjat. 2. Clean up inspection. 3. Inspeksi audio. 4. Inspeksi dengan thermal image. Inspeksi level 2, serandang dan pentanahan. Selama beroperasi, peralatan yang menyalurkan arus listrik akan mengalami pemanasan karena adanya rugi daya. I2R. Bagian yang sering mengalami pemanasan dan harus diperhatikan adalah terminal dan sambungan, terutama antara dua metal yang berbeda serta penampang konduktor yang mengecil karena korosi atau rantas. Gelombang inframerah digunakan untuk mendeteksi ketidaknormalan akibat peningkatan suhu. Termovisi di serandang dilaksanakan bulanan. Anomali dinyatakan bila ditemukan hotspot pada komponen serandang. Pada serandang dengan double konduktor, hotspot mungkin timbul karena salah satu klem jumper konduktor atau klem dropper menuju DS kendor, sehingga dalam kondisi ini arus mengalir dengan berputar melalui yok menuju titik klem lain yang tidak kendor. Nah, ini adalah termovisi di serandang dan pentanahan. Inspeksi level 3, pengukuran nilai pentanahan. Pentanahan serandang adalah perlengkapan pembuahan sistem transmisi yang berfungsi untuk meneruskan arus listrik dari tiang serandang ke tanah. Pentanahan tiang sendiri dari kawat tembaga atau baja yang diklem pada pipa pentanahan yang ditanam di dekat pondasi tiang, berfungsi untuk mengalirkan arus dari kawat tanah akibat sambaran petir. Hal penting yang perlu diperhatikan, batas nilai pentanahan tiang serandang adalah kurang dari 1 ohm. Hal penting yang perlu diperhatikan selama proses pengukuran nilai pentanahan adalah sebagai berikut. 1. Pastikan alat uji memiliki suplai daya yang baik. 2. Lepaskan kawat pentanahan dari serandang. Pengukuran dilakukan hanya pada rangkaian pentanahan. 3. Bersihkan kawat pentanahan sehingga alat ukur terkoneksi baik dengan kawat pentanahan. 4. Gunakan bumi sebagai referensi pengukuran, bukan pentanahan peralatan lain yang sudah terhubung dengan sistem mesh gardu induk. 5. Pasca pengukuran, pastikan koneksi sistem pentanahan terhubung kembali dengan benar.
Evaluasi dan rekomendasi hasil pemeliharaan. Kegiatan inspeksi level 1 hingga level 3 pada serandang dan peternakan telah dijelaskan dalam kegiatan 3. Hasil inspeksi ini kemudian diolah untuk kebutuhan diagnosa dan pendukung manajemen dalam pengambilan keputusan terhadap aset. Ada beberapa evaluasi dan rekomendasi serandang sebagai berikut. 1. Evaluasi dan rekomendasi IL1 serandang. 2. Evaluasi dan rekomendasi termovisi. 3. Evaluasi dan rekomendasi IL2 termovisi. Dan keempat, evaluasi dan rekomendasi IL3 pengukuran nilai pentanahan. Nah, ini adalah titik pengukuran termovisi pada switchgear by transformator. Nah, yang ini adalah titik pengukuran termovisi pada switchgear by penghantar. Kalau yang ini titik pengukuran termovisi pada switchgear by couple. Ya, sekian dari saya. Bila ada kekurangan atau salah kata, mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.